Demam Megawati Hangestri tengah melanda Korea Selatan. Aksi-aksi ciamiknya di lapangan bikin ribuan pasang mata tak berkedip saat menyaksikan pertandingannya bersama Red Sparks. Namun ada kabar yang bikin para penggemar dan media Korea kelimpungan. Kontrak Megawati bersama Red Sparks akan segera berakhir. Sesuai regulasi KOFO, pemain kuota Asia yang sudah bermain 2 musim berturut-turut tak bisa bertahan di klub yang sama. Kalau Megawati ingin tetap berkarier di Korea, ia harus mendaftar ulang melalui kuota tryout, tapi dengan syarat membela klub lain. Salah satu media voli ternama di Korea juga menyuarakan hal serupa. Mereka menyebut kehilangan Megawati akan menjadi pukulan telak bagi kompetisi. Kami takut tanpa Megawati, daya tarik liga bakal anjlok. Dia itu magnet penggemar terutama bagi anak muda, ujar seorang jurnalis. Meski begitu, masa depan Megawati masih tanda tanya. Kontraknya dengan Red Sparks akan berakhir di musim 2024-2025 dan hingga kini ia belum memutuskan langkah berikutnya. Saya ingin fokus memberikan yang terbaik untuk Red Sparks di sisa musim ini. Setelah itu baru saya pikirkan masa depan, tegasnya. Selain itu, Red Sparks bakal turun di laga terakhir babak reguler melawan Hipes, dan bukan cuma kemenangan yang jadi target, Megawati juga punya misi spesial memecahkan rekornya sendiri. Dengan koleksi 764 poin saat ini, ia hanya butuh 34 poin lagi untuk melampaui pencapaiannya musim lalu yang mencapai 797 poin. Ini kesempatan emas untuk mencetak sejarah baru. Selain rekor individu, Red Sparks juga punya kepentingan besar dalam pertandingan ini. Jika ingin finish di posisi kedua klasemen, mereka harus menang dengan skor 3-0 atau 3-1. Posisi runner-up bakal memberi keuntungan besar di babak playoff, termasuk lebih banyak laga kandang yang bisa meningkatkan peluang mereka menuju final. Artinya laga ini bukan hanya soal kemenangan, tapi juga strategi untuk perjalanan lebih jauh di kompetisi. Namun, ada tantangan tersendiri. Di beberapa pertandingan terakhir, pelatih Ko He-jin sempat menyimpan Megawati demi menjaga kondisinya tetap prima menuju playoff. Keputusan ini bisa berdampak positif karena Megawati jadi lebih bugar, tapi juga menimbulkan tanda tanya apakah ia akan langsung tampil dalam performa terbaiknya setelah beberapa kali diistirahatkan. Dengan tekanan tinggi, pertaruhan besar, dan kesempatan emas di depan mata, semua mata bakal tertuju pada Megawati. Akankah ia mampu tampil habis-habisan dan menutup musim reguler dengan gemilang? Pertarungan panas antara Megawati dan Park Jong-ah menjadi topik utama. Semua mata tertuju pada laga ini karena ini adalah pertemuan terakhir mereka. Setelah ini, tak ada lagi duel ulang, tak ada kesempatan kedua. Dalam kondisi seperti ini, Park Jong-ah pasti ingin menang. Ia ingin bermain lepas dan memastikan kemenangan telak. Apalagi kita semua tahu di ronde kelima, Red Sparks pernah ditaklukkan habis-habisan oleh AI Peppers 3-0 tanpa ampun. Kemenangan yang hampir di tangan. Red Sparks sempat berada di puncak. Mereka percaya diri bisa membalikan keadaan di set pertama. Bahkan Megawati sendiri sempat mengatakan bahwa mereka harus melakukan segalanya untuk membalikan keadaan. Tapi sayangnya, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Sejak awal, Park Jong-ah dan timnya terlalu jemawa. Mereka mengira kemenangan sudah pasti, padahal perang belum selesai. Saat skor menunjukkan 21-13, mereka pikir segalanya sudah beres. Mereka butuh 4 poin lagi untuk menang.
4 poin doang. Tapi disinilah mereka salah besar. Mereka lupa satu hal penting, Megawati bukan lawan yang bisa diremehkan. Park Jong-ah salah langkah. Ia melihat Megawati yang sempat goyah di awal pertandingan melakukan beberapa kesalahan. Ia kira itu tanda kelemahan. Ia kira ini pertanda bahwa kemenangan sudah di depan mata. Tapi ia lupa satu hal, Megawati bukan tipe pemain yang menyerah. Dan disinilah semuanya berbalik. Saat semua orang sudah menganggap Megawati habis, ia bangkit. Tiba-tiba satu smash keras meluncur. Semua pemain AI Peppers melongo. Bahkan pelatih mereka sampai kena kartu kuning karena terlalu emosional. Apa yang terjadi? Kenapa semua jadi kacau? Jawabannya cuma satu, Megawati membalas bukan dengan kesombongan, tapi dengan permainan kelas dunia. Spike demi spike menghujam pertahanan lawan. Megawati tidak hanya menyerang, ia mengacak-acak formasi mereka. Ada yang bolanya melengkung indah, ada yang melesat secepat kilat. Dan ada juga yang begitu tajam, sampai-sampai tak ada satupun pemain AI Peppers yang bisa bergerak. Mereka membeku, mereka panik. Park Jong-ah yang awalnya begitu percaya diri tiba-tiba kehilangan kendali. Saat skor menunjukkan 23-21, Megawati melakukan aksi yang bikin semua orang tercengang. Sebuah pukulan tipuan yang brilian. Park Jong-ah yang mengira bola masuk ternyata kena jebakan. Bola jatuh di luar garis. Wajahnya berubah, matanya melebar. Ia sadar dirinya baru saja tertipu mentah-mentah. Tapi pertunjukan Megatron belum selesai. Kali ini Megawati tidak hanya membalas serangan, ia menghancurkan pertahanan lawan. Pak Jong-ah tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berdiri terpaku melihat bola yang harusnya bisa ia blok justru memantul keras kembali ke lapangannya sendiri. Megawati menghabisi mereka dengan pukulan terakhir. Smash keras ke arah lini pertahanan lawan. Semua pemain AI Peppers hanya bisa melihat bola itu meluncur cepat tanpa bisa menghentikannya. Boom! Skor berubah jadi 23-23. Seluruh stadion bergemuruh. Park Jong-ah terdiam. Para pemain AI Peppers kebingungan. Mereka yang awalnya jumawa kini di ujung tanduk. Dan disitulah semuanya berakhir. Megawati sudah terlalu jauh di depan. Ia bukan hanya mengejar ketertinggalan, ia mendominasi. Ia membuat Park Jong-ah kehilangan fokus, kehilangan strategi, dan kehilangan harapan. Pelatih AI Peppers tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Titik terendah timnya di putaran akhir V-League ini justru terjadi saat mereka harus menghadapi Red Sparks. Tim yang selama ini dijuluki sebagai si raja pertahanan malah dipermalukan dengan cara yang begitu mencolok saat berhadapan dengan Megawati dan kawan-kawan pada Jumat lalu. Pelatih AI Peppers benar-benar dibuat tak berdaya. Timnya seolah sedang dipermainkan oleh satu orang saja, Megawati. Ya, pevoli asal Indonesia itu kembali tampil setelah lama hanya menjadi penonton dari pinggir lapangan. Bahkan fokus penonton sempat buyar gara-gara satu momen dramatis. Mega melakukan headshot yang begitu keras terhadap salah satu middle blocker AI Peppers. Tak heran jika kejadian itu membuat sang blocker langsung ditarik keluar oleh tim kepelatihan karena kesakitan. Namun percaya atau tidak, insiden itu masih belum seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang lebih dalam melihat Megawati mencetak 35 poin hanya dalam 3 set saja. Hasilnya, Red Sparks kembali menggila. Mereka mengakhiri 2 kekalahan beruntun dan kembali ke jalur kemenangan dengan sangat meyakinkan. Gwangju AI Peppers Savings Bank pun dihajar habis-habisan dalam 3 set langsung. Dan inilah bintangnya, Megawati. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyabet gelar MVP di pertandingan ini, berkat torehan 35 poin dan akurasi serangan yang menembus 52,46%. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Megawati tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya.
Akhirnya, setelah lebih dari 2 minggu menahan diri, ia kembali bisa melampiaskan hasrat bertandingnya. Tapi, kembali ke lapangan setelah absen panjang. Bukan hal mudah. Dengan situasi tandemnya Vanja Bukilic yang masih diragukan, Mega tahu ia harus memikul tanggung jawab lebih besar dalam serangan tim. Hasilnya, benar-benar luar biasa. Seisi tribun dibuat terpukau. Dari poin demi poin yang ia sumbangkan hingga aksi headshot-nya yang viral di media sosial, Megawati sukses membakar semangat seluruh pendukung Red Sparks. Bahkan penonton dari luar Korea pun ikut berteriak histeris menyaksikan aksinya di lapangan. Pelatih Ko Hae-jin tak tinggal diam. Ia tahu bahwa pertandingan kali ini adalah kesempatan emas bagi timnya untuk kembali merebut peringkat kedua klasemen sementara. Dan benar saja, mereka berhasil menggeser Suwon Hyundai E dan C Hillstatte yang sehari sebelumnya terjungkal di tangan Hwasong IBK Altos dengan skor 3-1. Kekalahan Hillstatte benar-benar menjadi berkah bagi Red Sparks yang kini berhasil menyamai perolehan poin mereka di angka 63. Namun, satu masalah besar masih mengintai Red Sparks. Dua pilar penting mereka, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, masih belum bisa dipastikan kondisinya akibat cedera. Ko Hae-jin tak menutupi kekhawatirannya. Kami sedang berusaha sebaik mungkin agar mereka bisa kembali, ujarnya. Bukilic dan Park benar-benar melakukan yang terbaik, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa tampil di babak playoff nanti. Meski begitu, Ko Hae-jin tetap tegas dalam arahannya. Ia tak ingin timnya larut dalam kekhawatiran. Kita bermain dengan kekuatan terbaik yang kita miliki. Serunya kepada para pemain. Kita harus menciptakan ritme permainan yang solid dan memiliki pemahaman strategi yang lebih matang. Targetnya jelas, meningkatkan kualitas servis dan retrieve, melindungi serangan lawan dengan pertahanan yang kokoh, membangun koordinasi tim yang lebih kuat untuk menghadapi babak playoff. Tentu saja absennya Bukilic dan Park membuat sektor ofensif kita sedikit melemah, tambahnya. Tapi itu bukan alasan. Saya ingin kita membuktikan bahwa pertahanan kita bisa lebih kuat lagi. Perjuangan Red Sparks belum selesai. Babak playoff semakin dekat dan Megawati bersama rekan-rekannya siap untuk memberikan pertunjukan yang lebih dahsyat lagi. Wow, Megawati Hangestri ukir sejarah di Liga Voli Korea. Pemain voli kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali mencuri perhatian. Berposisi sebagai opposite hitter di Red Sparks, ia baru saja mencatatkan sejarah luar biasa di Liga Voli Korea Selatan. Julukan Megatron memang bukan isapan jempol. Saat Red Sparks menghajar AI Peppers dengan skor telak 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium, Megawati tampil ganas dengan mencetak 35 poin. Tambahan 35 poin ini membawa Megawati masuk dalam daftar elit sebagai pemain ke-47 dalam sejarah Liga Voli Korea yang berhasil menembus 1.500 poin. Pemain asal Jember, Indonesia ini tampil menggila dan sukses menyumbang hampir setengah dari total 77 poin yang didapatkan Red Sparks dalam pertandingan ini. Saat ini Megawati Hangestri sudah mengoleksi 764 poin di musim ini. Itu menempatkannya di peringkat ketiga daftar pencetak skor terbanyak Liga Voli Korea. Megawati berada di belakang Victoria dan Chak dari IBK Altos 884 poin dan Giselle Silva dari GS Caltex 955 poin. Tapi tenang, Megatron masih punya peluang besar untuk terus menambah angka. Sementara itu rekan setimnya di Red Sparks, Vanja Bukilic, yang sedang mengalami cedera, berada di peringkat kelima dengan 638 poin.
Kemenangan ini bukan cuma membuktikan kehebatan Red Sparks di Liga Voli Korea, tapi juga makin menegaskan bahwa Megawati Hangestri adalah kunci utama tim. Bukti nyata, Megawati Hangestri bukan pemain biasa. Ia adalah salah satu opposite hitter terbaik di Liga Voli Korea. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Megawati tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Akhirnya bisa bertanding lagi. Rasanya luar biasa bisa melakukan spike lagi. Pas aku di bangku cadangan lihat teman-teman bertanding, aku jadi makin semangat dan gak sabar buat main. Pemain berusia 25 tahun ini mengaku sempat kesulitan menemukan ritme permainan setelah lebih dari 2 minggu absen. Ya pastinya kangen main. Biasanya aku main terus, tiba-tiba harus istirahat, itu rasanya gimana gitu. Tapi mungkin ini memang rencana terbaik buat aku. Saat ini Red Sparks mencatatkan 23 kemenangan dan 12 kekalahan. Dengan kemenangan lebih banyak dibanding Hyundai Construction 20 kemenangan dengan 15 kekalahan, Red Sparks kembali ke peringkat kedua klasemen. Sementara itu Hillstatter yang sekarang ada di posisi ketiga masih punya peluang untuk naik ke posisi 2. Pelatih Ko He-jin mengonfirmasi bahwa Vanja Bukilic mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri saat bertanding melawan GS Caltex pada 22 Februari lalu. Saat ini Bukilic sedang dalam masa pemulihan dan diperkirakan akan absen 4-6 minggu. Tapi kalau dia bisa kembali tepat waktu untuk babak playoff, duet maut Megawati Bukilic bisa jadi senjata mematikan Red Sparks. Laga panas di V-League Korea kembali menghadirkan kejutan. Pelatih AI Peppers akhirnya angkat tangan dan mengakui bahwa ini adalah titik terendah timnya di putaran akhir liga. Dan penyebabnya, siapa lagi kalau bukan Megawati Hangestri? Tim Peppers yang nyatanya justru tumbang memalukan saat berhadapan dengan Megawati dan Red Sparks pada Jumat kemarin. Bahkan pertandingan ini menyisakan pemandangan yang bikin ngilu. Penonton dibuat terpaku ketika Mega melepaskan headshot brutal ke salah satu pemain Peppers. Momen itu langsung bikin gempar seisi stadion. Chow Yu terpaksa ditarik keluar setelah terkena smash keras dari Mega. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan pukulan psikologis yang lebih menyakitkan. Mega mencetak 35 poin hanya dalam 3 set. Pelatih Peppers benar-benar kehabisan kata-kata. Timnya yang sudah berjuang habis-habisan justru terlihat seperti main-main di hadapan satu orang Megawati. Nama Megawati Hangestri kembali menggema di Liga Voli Korea. Setelah hanya bisa menyaksikan timnya dari pinggir lapangan dalam 3 laga terakhir, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke arena pertarungan. Dan seperti biasa, ia tidak mengecewakan. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil bangkit dari 2 kekalahan, beruntun dengan kemenangan telak atas Gwangju AI Peppers Saving Bank dalam laga 3 set langsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Mega tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Akhirnya bisa main lagi. Aku harus menikmati setiap momen di lapangan, meskipun sedikit aja. Tim harus main penuh, jadi aku juga harus kasih yang terbaik. Selama ini aku cuma bisa cheer up dari bangku cadangan, jadi rasanya kangen banget. Tapi jangan salah, kembali ke permainan setelah 2 pekan tidak bertanding bukanlah hal yang mudah. Mega bahkan menolak latihan fisik biasa yang diberikan pelatih Ko He-jin. Ia memilih latihan langsung dengan bola agar tidak kehilangan sentuhannya di lapangan. Dan hasilnya luar biasa.
Serangan demi serangan yang ia lepaskan benar-benar tak terbendung. Apalagi dengan kondisi tandemnya Vanja Bukilic yang masih dalam tanda tanya, Mega harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam urusan serangan. Tapi bukannya tertekan, ia malah semakin mengamuk di lapangan. Saat laga berlangsung, tribun penonton benar-benar meledak. Dari awal pertandingan hingga akhir, Mega terus menyumbangkan poin-poin krusial. Mega sendiri sempat ditanya soal performanya, apakah sudah 100%? Jawabannya penuh percaya diri. Mungkin lebih dari 100. Enggak, belum 100% sih. Tapi aku bakal usaha buat sampai level kayak putaran sebelumnya. Set pertama tadi sempat kehilangan ritme, tapi kita bisa bangkit.